Sedih banget banyak ngelihat pasangan zaman sekarang yang pisah antara suami, istri, atau pacar, bahkan temen ya. Dan dalam video ini saya berbagi beberapa mindset yang salah tentang relationship atau tentang hubungan dengan orang lain. Oke, ini yang pertama, pasti pernah dengar kata orang, akan find the perfect partner. Saya butuh pasangan yang sempurna. Terus terang, sebenarnya di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kita nggak bisa nyari pasangan yang 100% cocok, 100% sempurna. Pasti ada orang yang, ada cowok yang ganteng dan dia baik, tapi ternyata dia orangnya boros. Ada cewek misalnya yang cantik, tapi ternyata dia orangnya nggak sabaran atau pemarah. Pokoknya nggak mungkin bisa kita cari orang yang 100% cocok. Oke? Tapi yang bisa kita jalanin yaitu kita bisa fokus ke sisi positif pasangan kita. Semakin kita fokus dengan sisi positif dari pasangan kita, semakin sisi positif itu yang bakal kita dapat. Dan sayangnya zaman sekarang tuh banyak pasangan yang fokusnya saling ke sisi negatif pasangan mereka. Waduh, istri saya tuh orangnya nggak sabaran. Duh, suami saya tuh orangnya boros. Dan karena kita saling nyalahin, saling nyari kekurangan masing-masing, akhirnya ini jadi hubungan yang toksik atau hubungan yang gak sehat buat pasangan ya. Akhirnya kita bukan cuma gak bisa terbuka, tapi kita akhirnya jadi gak bisa berkembang secara barengan. Kita gak bisa menjadi pasangan yang lebih baik. Dan mungkin kamu pernah dengar juga ada orang yang misalnya mikir, aduh suatu hari saya bakal dapat suami atau istri yang sempurna dan hidup saya bakal bahagia. Dan terus terang ya, namanya pasangan yang cocok dan yang ideal itu bukan hasil keberuntungan, tapi itu adalah sesuatu yang harus kita usahain tiap harinya. Oke, kesalahan kedua, pasti kamu pernah dengar, saya mau ngerubah suami saya mau ngerubah istri saya. Suami saya tuh orangnya nggak sabaran, suami saya tuh orangnya pemarah, suami saya tuh orangnya boros, istri saya tuh orangnya materai banget, istri saya tuh boros banget. Apapun itu ya, kita nggak bisa merubah pasangan kita. Kita cuma bisa menginspirasi pasangan kita. Jadi contohnya, dulu hubungan saya dengan istri gak baik ya. Banyak yang saya gak suka dari istri saya, sifat dari istri saya gak saya suka. Misalnya dia pemarah, gak sabar. Tapi saya gak bisa merubah itu. Semakin saya nyalahin dia, semakin dia berontak. Atau semakin malah berantem ya. Jadi yang bisa kita lakuin yaitu kita merubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi dulu pas saya mulai personal development, saya mulai belajar, banyak baca buku tentang mindset. Saya mulai diet, mulai olahraga rajin, nge-gym 3 kali, 4 kali seminggu, saya berhenti judi, saya berhenti masturbasi, saya berhenti nonton bokep. Itu tuh akhirnya hubungan saya jadi lebih positif. Jadi otomatis dengan saya bisa lebih sabar, lebih baik, akhirnya dia ikut-ikutan juga. Sekarang kita nge-gym bareng, makan sehat bareng, kita belajar buku-buku mindset bareng. Jadi dengan berusaha kita untuk bisa menjadi lebih baik, pasangan kita otomatis bisa jadi lebih baik juga. Oke, kesalahan ketiga. Banyak pasangan yang udah bareng berapa tahun, udah menikah, udah punya anak. Saya bosen sama pasangan saya. Terus terang dari pengalaman saya sendiri, udah kenal sama istri saya dari 10 tahun lebih ya. Ada bosennya dulu. Dan terus terang sebenarnya bosen itu bukan karena pasangan kita, tapi kita terlalu memanjakan diri kita sendiri. Zaman sekarang tuh banyak banget hiburan, mau dari HP, sosial media, makan makanan enak, yang namanya porno, masturbasi, judi, yang bisa bikin dopamine spike atau hormon happy di otak kita, dan akhirnya kita jadi candu untuk hiburan-hiburan ini. Dan otak kita tuh selalu membanding-bandingkan. Misalnya kalau kamu tiap hari makan donat, makan martabak, coba kamu disuruh makan sayur, pasti kamu pilih makan donat dibanding makan sayur kan? Oke? Jadi sama misalnya kalau kamu suka nonton film porno, otomatis kita ngebandingin pasangan kita dengan bintang-bintang porn star dari film porno itu. Terus terang dari pengalaman saya sendiri ya, hubungan saya dengan istri jauh lebih baik setelah saya berhenti masturbasi. Karena dulu pas zaman saya masih nonton film porno, masturbasi itu tuh otomatis sering mikir, ngapain sih saya susah-susah usaha dengan istri untuk mendapatkan kepuasan seksual kalau saya bisa tinggal nonton dan masturbasi selesai. Sama dengan banyak cowok zaman sekarang juga yang masih single, mereka males PDKT nyari cewek. Kenapa? Ngapain susah usaha nyari cewek, mending langsung nonton bokep atau misalnya bisa langsung prostitusi. Dan terus terang dari pengalaman saya sendiri ya, zaman dulu saya masih pacaran sama istri saya, pas pertama kali pegangan tangan tuh namanya seneng banget. Yang namanya ngobrol bareng itu namanya seneng banget. Dan setelah kita nikah, sempat kita bosen
ngobrolnya jarang gitu ya. Boro-boro seneng megang tangan, tiap hari tidur bareng aja udah nggak ada excitement lagi, udah nggak udah bosen. Tapi setelah saya ngejalanin kayak misalnya intermittent fasting, saya ngejalanin dopamine detox, kurangin hiburan-hiburan, saya berhenti judi, saya berhenti masturbasi, berhenti porno, hubungan saya dengan pasangan saya serasa seperti waktu zaman dulu masih pacaran lagi. Jadi kalau kamu ngerasa bosan sama pasangan kamu, kemungkinan kamu kebanyakan hiburan atau mungkin kamu candu hiburan-hiburan lain. Kesalahan keempat, nobody loves me, not even my partner. Sering banget kita ngerasa nggak ada orang yang menyintai diri kita sendiri. Tapi sebenarnya kita nggak bisa ngejamin orang lain untuk menyukai kita, tapi kita bisa menyukai diri kita sendiri. Nah makanya ini self-esteem atau harga diri penting banget. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri sebelum kita bisa mengharapkan orang lain untuk bisa menghargai diri kita. Dan terus terang orang dengan low self-esteem itu otomatis orang susah untuk sayang sama mereka. Kalau misalnya kamu sendiri, ada cewek yang sering teleponin kamu terus, oh saya sayang banget sama kamu, saya pengen jadi pacar kamu, selalu ngejar-ngejar kamu. Akhirnya kamu malah kabur, karena ini orang kenapa sih desperate banget, putus asa banget pengen pacaran sama saya gitu. Dibanding misalnya ada cewek yang sebenarnya jual mahal, akhirnya kamu malah suka sama dia karena dia lebih atraktif dengan punya kepercayaan diri yang tinggi dibanding misalnya cewek yang selalu jual murah gitu. Oke? Jadi intinya kalau kamu pengen pasangan kamu lebih sayang sama kamu harus bisa sayang dengan diri sendiri dulu. Oke, kesalahan kelima, saya bilang kan di kesalahan kedua kita harus bisa usaha meningkatkan diri kita sendiri. Kita harus bisa lebih sabar, kita bisa lebih baik. Tapi ini masalahnya, saya sendiri dulu gemuk ya, dan saya ngerasa nggak pede. Tapi pada saat saya belajar personal development, belajar hal-hal baru, saya bukannya malah tambah seneng, tapi saya malah tambah menderita. Kenapa? Karena saya ngerasa lebih pintar dari orang lain. Oke, ini alasan juga kenapa ada banyak yang misalnya istri yang tiba-tiba sekarang dulu nggak pernah sholat, sekarang sholat, dan yang dulu misalnya nggak pernah nge-gym, sekarang nge-gym, ya apapun itu, akhirnya mereka nganggap remeh pasangan mereka. Nah ini nggak bagus juga, karena kalau kamu belajar hal yang baru, memang kamu pengetahuan lebih, tapi kamu nggak boleh jadi orang yang sombong. Kita harus selalu bijak, atau selalu humble, atau selalu rendah hati. Oke? Jadi ukurannya begini kalau buat saya. Kalau saya belajar hal baru, dan hal baru itu bisa bikin saya menjadi lebih sombong, berarti saya belajarnya salah. Oke? Kalau saya belajar hal baru, harusnya tujuannya untuk supaya saya bisa lebih baik dengan orang lain. Oke, jadi terus terang sebenarnya pengen punya pasangan yang cocok, yang ideal, dan selalu happy bareng, dan punya hubungan yang bermakna sama pasangan kita, itu nggak gampang. Banyak banget perbedaan budaya, perbedaan sifat, dan lain-lain, yang sebenarnya pas kita mulai tinggal di satu rumah, banyak miskomunikasi. Oke, makanya komunikasi ini adalah fondasi untuk hubungan yang lebih baik dengan pasangan kita. Dan ini dari pengalaman saya sendiri, sayangnya namanya manusia ya, kita lebih sering ingat kejelekan pasangan kita dibanding kebaikan dari pasangan kita. Saya sendiri misalnya dulu pas lagi sering berantem sama istri saya tuh otomatis ingat semua hal-hal jelek tentang pasangan kita pada saat kita lagi marah-marah. Oke, makanya kita nggak boleh kebawa sama emosi pas lagi marah-marah, kita diem aja. Karena terus terang setelah kita ngerasa positif lagi, kita bakal otomatis ingat lagi kebaikan-kebaikan apa yang pernah pasangan kita lakuin dulu. Oke, dan seperti saya bilang, nggak ada namanya pasangan yang 100% cocok ya. Yang ada pasangan yang mau ngejalanin atau menyelesaikan masalah bersama-sama demi kepentingan bersama. Oke deh, segitu aja untuk relationship tips kali ini. Semoga tipsnya juga ngebantu buat kamu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, bahkan nyalakan lonceng, supaya nggak ketinggalan untuk tips-tips lainnya. Terima kasih banyak.